warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Dan nama saya Maulida. Saya Manal. Saya Gorse. Dan saya Najwa. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Keterkaitan Konsep Manusia di dalam Ruang dan Waktu. Yang pertama akan dibacakan oleh Najwa. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Mempelajari sejarah tidak lepas dari manusia sebagai objeknya. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah, manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan keberadaan dan aktivitasnya. Demikian juga dengan sejarah. Tanpa manusia tak akan ada sejarah. Hal ini dikarenakan bahwa sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia. Terdapat 3 unsur utama dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya saling berkait dan berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol kehidupan. Di dalam pohon terdapat bagian-bagian seperti batang, ranting, daun, akar, dan buah. Bagian-bagian dari pohon itu memiliki hubungan yang saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Ada dinamika yang bersifat aktif, tidak pasif. Dinamika ini terus-menerus terjadi beriringan dengan waktu dan ruang di mana kehidupan itu ada. Dengan adanya lambang pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbangan dan perkembangan. Kalau kita kaitkan pengertian syajaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia dalam kehidupannya mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase di dalam kandungan, lahir, bayi dan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep ruang dalam sejarah. Kedua, bagaimana konsep waktu dalam sejarah. Dan ketiga, bagaimana manusia hidup dalam ruang dan waktu. J. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui konsep ruang dalam sejarah. 2. Untuk mengetahui konsep waktu dalam sejarah. 3. Untuk mengetahui manusia hidup dalam ruang dan waktu. D. Manfaat penelitian. A. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi siswa-siswi. B. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman kehidupan penelitian yang sejenis pada waktu yang akan datang. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nurhayati. Jadi bab 2 adalah pembahasan. A. Konsep ruang dalam sejarah. Bagian ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencangkup perayaan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air dan tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencangkup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme yang makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh dari keterkaitan karakteristik antara ruang misalnya sebagai berikut. 1. Peristiwa bencana banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagai besar masuk ke sungai. Hanya sebagai kecil air hujan yang tersebar oleh tanah di Bogor. Akibatnya Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian besar berasal dari wilayah Bogor. 2. Penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh
barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kita tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran makanan dari desa ke kota. 3. Lapangan pekerjaan. Banyak tersedia di kota, sedangkan di desa sangat terbatas. Hanya berada di sektor pertanian saja. Akibatnya, banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Contoh-contoh tersebut menunjukkan adanya keterkaitan peristiwa dan gejala antar ruang. Suatu gejala atau peristiwa pada suatu ruang tidak berdiri sendiri, tetapi akan terkait dengan gejala atau peristiwa pada ruang yang lainnya. Selain terkait oleh ruang, suatu gejala peristiwa terkait oleh waktu. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masalah lalu berkembangnya hingga saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mana. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu dimensi temporal memiliki dua makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna atau waktu secara denotatif adalah merupakan satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep ruang dimensi spesial, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Manusia dimensi ini adalah berlaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut, yaitu ruang, waktu, dan manusia, merupakan tiga unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya. Suatu kejadian dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, waktu, dan manusia. Berdasarkan dimensi waktu, suatu peristiwa merupakan sebuah proses, artinya peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Waktu itu ada dan terus berjalan. Waktu dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang memiliki kesadaran bahwa waktu itu terus berjalan. Jadi, hanya manusia yang dapat memanfaatkan waktu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Tiap masyarakat memiliki pandangan yang relatif berbeda dengan waktu yang mereka jalani. Contohnya, masyarakat barat melihat waktu sebagai sebuah garis lurus. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang pusat kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. C. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Apabila kita kaitkan pengertian sejarah dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu akan terus bergerak seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia dalam kehidupannya mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase di dalam kandungan, lahir, bayi, dan remaja, dewasa, dan orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupannya diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menunjukkan masa sekarang, dan masa sekarang akan menunjukkan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya.
pengetahuan. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep apabila kita kaitkan pengertian sejarahun dengan kehidupan manusia. Dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah suatu yang diam atau statis, tetapi suatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. B. Syarat. Kehidupan bukanlah suatu yang diam atau statis,